Ya, untuk fitokimia, jadi ada satu SKS saja, jadi kita setiap kali tatap muka seperti ini langsung 2 sesi, jadi per sesinya hanya 1 jam. Nah, di materi yang pertama tadi sudah dilihat apa itu tentang sediaan akademik ya dan bagaimana perkembangan bahan alam saat ini. Nah, di fitokimia ini nanti yang kita pelajari ke arah teknologi ekstraksinya. Jadi inti dari ekstraksi itu adalah mengambil zat yang kita inginkan saja, jadi zat yang tidak diinginkan tidak ikut diambil. Misalnya yang di slide awal tadi ada tindakan meres jeruk atau mengambil sari dengan juicer, itu berarti termasuk suatu tindakan pemisahan ya atau ekstraksi. Jadi ekstraksi itu intinya adalah memisahkan zat yang kita inginkan dari zat yang tidak diinginkan. Nah, kemudian untuk ekstraksi itu sendiri, jadi tujuannya untuk apa? Yang pertama adalah untuk kebutuhan terapi. Ya, kemudian yang kedua untuk keperluan analisis. Jadi kenapa diambil zat aktifnya? Itu yang pertama untuk terapi. Jadi supaya zat aktifnya itu lebih tinggi, lebih tinggi kadarnya setelah dibuat ekstrak. Dan yang diambil, yang terambil itu lebih banyak zat aktifnya. Zat yang tidak aktif itu lebih sedikit terambil. Jadi intinya adalah menurunkan zat balas, mengambil zat aktif lebih banyak dan menurunkan zat balasnya. Zat balas itu apa? Sudah ada di slide yang pertama tadi ya, di PPT yang awal. Nah, kemudian untuk keperluan analisis. Nah, ini berarti suatu zat itu dipisahkan dari zat yang lain, itu supaya dia tidak terikut dengan zat yang mengganggu analisisnya. Misalnya kita mengambil apiin dari seledri ya. Apiin itu kan zat aktif karena punya potensi vasodilator atau melebarkan pembuluh darah sehingga seledri bisa dipakai sebagai anti hipertensi. Nah, kita mengambil apiinnya saja. Tapi zat pengganggunya tidak kita ikutkan, zat pengganggu analisis misalnya klorofil. Jadi diekstraksi dengan misalnya menggunakan air atau dengan menggunakan etanol supaya lebih banyak atau lebih kaya dengan zat aktif dan sedikit mengandung zat pengganggu. Itu berarti suatu tindakan pemisahan juga. Ini slide show-nya harus stop share lagi ya. Gini aja ya, udah kelihatan kan ya? Nah, Kelihatan, Bu. ekstraksi ya itu Sudah, Bu, suatu sudah kelihatan. kegiatan penarikan zat-zat yang dapat larut dari bahan yang tidak larut. Ini pengertian pertama. Kalau ekstraksinya itu memang dengan sistem ditambahkan cairan penyari. Jadi misalnya ini ya, serbuk 1 kilo ditambah dengan etanol dengan harapan zat aktif yang ada dalam serbuk ini akan terambil di dalam etanolnya. Ya, jadi nanti ampasnya tidak akan terikut di dalam sari kita. Ya, kemudian ekstraksi bisa juga dimaknai pemisahan zat atau lebih dari satu zat ya, dari suatu campuran. Ya, jadi mengambil suatu zat dari campuran bermacam-macam zat dengan prinsip perbedaan sifat fisika kimia tertentu. Yang paling banyak dilakukan misalnya ini berdasarkan prinsip perbedaan kelarutan. Ya, misalnya tadi kita mau mengambil apiin dari seledri tadi. Bagaimana cara mengambil apiinnya? Kita jemput dengan suatu pelarut yang kelarutannya cocok dengan apiin tersebut. Ya, jadi serbuk seledri misalnya, kemudian ditambah dengan cairan penyari yang dia bisa melarutkan apiin, misalnya etanol 30% atau etanol 50%. Nanti apiinnya akan terlarut di situ. Atau etil asetat misalnya itu juga bisa melarutkan. Nah, nanti ampasnya dan zat-zat yang lain yang tidak cocok kelarutannya dengan etanol tadi, ya dia tidak akan masuk dalam etanolnya. Itu berarti kita sudah memisahkan zat yang kita inginkan. Yang tidak diinginkan tidak ikut. Yang kedua, berdasarkan perbedaan titik didih. Misalnya kita mau ngambil minyak atsiri. Minyak atsiri dari seledri misalnya. Nah, ini juga bisa ya. Bagaimana caranya? Berdasarkan titik didihnya. Minyak atsiri itu kan titik didihnya rendah.
gitu ya. Kemudian dia bisa kita pisahkan dari serbuk itu. Ya, jadi dengan cara memanaskan serbuk tersebut dengan cara destilasi misalnya ya. Kemudian nanti minyak atsirinya karena titik didihnya rendah dia akan menguap. Ampasnya kan nggak ikut. Kemudian senyawa yang lain yang tidak mudah menguap itu juga tidak terikut. Nah, nanti uap minyak atsiri itu kemudian ditampung, ditangkap ya. Kita bisa mendapatkan minyak atsirinya saja. Nah, seperti itu juga disebut ekstraksi. Tapi berdasarkan perbedaan titik didih atau berdasarkan sifat asam basa, misalnya kurkumin yang sifatnya asam. Nah, ini diekstraksi dengan suatu metode tertentu ya yang dimodifikasi supaya ada perubahan asam, perubahan pH sehingga kurkuminnya akan lebih terlarut gitu. Nah, jadi inti dari ekstraksi tadi tujuannya adalah untuk memperoleh komponen kimia yang diinginkan dalam kadar yang lebih tinggi atau menghilangkan zat pengganggu analisis. Jadi kalau kita bisa memisahkan suatu zat aktif dari suatu bahan, maka otomatis kan dia akan lebih banyak masuk di dalam pelarut yang kita pilih tadi. Gitu ya. Jadi lebih kaya. Tadi berdasarkan prinsip kelarutan tadi. Ya, jadi ini gambaran ekstrak seperti ini ya, karena dia melalui proses penguapan, maka si pelarut tadi sudah dihilangkan dari sini. Nah, otomatis kadar zat aktif di sini menjadi lebih tinggi, kadarnya lebih tinggi. Kalau misalnya dibuat misalnya ngerebus seledri, merebus seledri, maka nanti zat-zat aktif dalam seledri itu akan masuk di dalam air. Ya, akan masuk di dalam air. Nah, kemudian airnya tadi itu diuapkan. Nah, supaya menjadi ekstrak kental seperti ini. Nanti otomatis potensinya lebih besar karena kadar di sini kan lebih tinggi ya. Dari awalnya misalnya satu baskom ya atau satu panci yang berisi air rebusan seledri setelah diuapkan hanya menjadi tinggal satu cawan. Nah, otomatis kadarnya menjadi lebih tinggi. Nah, kemudian dalam proses ekstraksi itu hasil yang didapat kita sebut dengan ekstrak. Nah, kalau tidak dinyatakan lain, ekstrak itu selalu dalam konsistensi yang kental. Ya, kalau tidak disebut ekstrak cair misalnya, oh berarti ekstrak yang dimaksud adalah ekstrak kental. Nah, bagaimana cara membuatnya menjadi kental? Ya, diuapkan, larutnya sebagian dihilangkan dengan pemanasan atau diangin-anginkan. Nah, nanti otomatis kadar di dalamnya menjadi lebih tinggi. Ada juga istilah ekstrak cair. Nah, ini jika tidak dinyatakan lain, artinya adalah setiap 1 mili ekstrak itu setara dengan senyawa aktif dari 1 gram simplisia yang memenuhi syarat. Ini dalam kondisi tertentu ada beberapa yang dibuat cair, gitu ya. Nah, ini biasanya pakai pelarut yang awet, jenis-jenis alkohol. Nah, kemudian untuk proses ekstraksi itu sendiri, aduh ini jadi berubah ini formatnya. Yang pertama adalah disiapkan dulu bahan bakunya, kemudian dilakukan proses ekstraksi, kemudian dilakukan pemisahan sari dari ampas atau disaring gitu ya. Jadi pertama disiapkan bahan bakunya, kemudian nanti diekstraksi, direndam gitu serbuknya itu dengan pelarut yang sesuai. Setelah itu disaring, kemudian yang keempat diuapkan supaya pelarutnya sebagian hilang. Nah, kemudian Nah, ini tahapan ekstraksi tadi. Nah, ini tahapannya ya. Yang pertama menyiapkan bahan baku. Nah, bahan bakunya itu berupa serbuk. Nah, ini dalam bentuk serbuk ya. Jadi dibuat serbuk dulu. Misalnya Anda punya seledri tadi ya, diserbuk dulu. Dengan apa? Di blender biasanya. Setelah itu diayak.
Nah, kenapa kok dikecilkan ukuran partikelnya? Kenapa kok dibuat serbuk? Karena ada teori ini, tebal lapisan batas atau border phase distance. Apa itu? Jarak yang ditempuh cairan penyari menuju zat aktif. Nah, kalau misalnya tidak dalam bentuk serbuk, dalam bentuk utuh gitu, maka jarak yang ditempuh cairan penyari untuk masuk menjemput zat aktif itu terlalu jauh, kegeden. Makanya dibuat serbuk supaya kecil-kecil, sehingga cairan penyari itu cepat menyentuh zat aktif. Sama seperti Anda ketika menyeduh teh tubruk dengan teh celup. Lebih cepat coklat yang mana? Pasti lebih cepat coklat yang teh celup. Karena teh celup itu dalamnya itu berbentuk serbuk tehnya. Sehingga apa? Jarak yang ditempuh cairan penyari itu lebih pendek. Jadi zat aktifnya cepat terlarut, lebih cepat keluar, sehingga sari teh tadi lebih cepat coklat. Itu ya, jadi teorinya seperti itu. Jadi dikecilkan ukuran partikelnya supaya proses ekstraksi berjalan lebih cepat. Ya, tebal lapisan batas. Tebal lapisan batasnya diperkecil, jaraknya diperkecil supaya zat aktifnya cepat keluar. Nah, berarti semakin kecil serbuknya semakin bagus dong. Nah, berdasarkan teori tebal lapisan batas tadi seperti itu ya. Kalau semakin kecil ukuran serbuk, maka proses ekstraksi akan berjalan lebih cepat. Tapi ternyata fakta praktisnya di lapangan tidak selalu demikian. Kalau terlalu halus, jadi fines-nya itu terlalu kecil banget gitu ya, maka ada kerugiannya. Serbuk itu terlalu halus. Yang pertama, minyak atsirinya menguap karena sel-sel bahannya sudah pecah duluan. Jadi kalau nyerbuknya atau blendernya terlalu lama, nanti serbuknya halus banget. Nanti simplisia yang mengandung minyak atsiri, itu minyak atsirinya terbang semua karena sel-selnya ikut pecah. Ya, kemudian resiko yang kedua, kalau misalnya serbuk itu terlalu halus, maka sel-sel itu bisa pecah tadi ya. Nah, kalau sel-selnya pecah, maka zat-zat yang bukan zat aktif, zat yang seharusnya tidak ikut larut, itu bisa keluar gara-gara selnya pecah. Harusnya tadi kan prinsip penyarian tadi, yang larut dia akan keluar dari sel gitu ya. Keluarnya itu tidak harus selnya itu pecah. Keluarnya itu dengan prinsip difusi. Bisa keluar sendiri karena difusi. Tapi kalau serbuknya terlalu halus, maka tidak perlu difusi terus langsung keluar dengan sendirinya. Nah, ini tidak diharapkan. Jadi sia-sia tadi ya, kita mau jemput yang kita inginkan saja, tapi malah ikut semuanya gara-gara selnya pecah. Nah, misalnya kita membuat rebusan, ya, membuat rebusan dari suatu simplisia, rebusan dengan air. Nah, harusnya lipid, klorofil, resin itu tidak larut, tidak ikut di dalam sari air kita. Ya, tapi karena gara-gara serbuk kita terlalu halus, selnya pecah, zat-zat ini ikut keluar sehingga mengotori sari, gitu ya. Atau misalnya ini kita membuat ekstraksi dengan etanol. Nah, harusnya karbohidrat dan protein ini tidak terikut di dalam sari kita. Tapi gara-gara selnya pecah karena tadi nyerbuknya terlalu halus, zat-zat ini terikut di dalam sari kita, terikut di dalam ekstrak kita, sehingga mengotori sari. Tadi harapannya ekstraksi tadi hanya mengambil zat aktif, tapi malah zat-zat yang lain malah ikut, gara-gara menyerbuknya terlalu halus. Gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, kalau kita melakukan ekstraksi dengan metode perkolasi, serbuk terlalu halus itu bisa menyebabkan pemadatan. Ya, jadi mampet gitu. Karena serbuknya terlalu padat sehingga pelarut itu tidak bisa melewati ini, tidak bisa melewati perkolator ini sampai ke bawah. Ketika kerannya dibuka itu nggak netes. Nah, ini terjadi clogging tadi atau pemadatan. Nah, ini juga tidak diharapkan yang seperti ini. Kemudian yang keempat, kalau serbuk itu terlalu halus ya, di sini bisa jadi amilum-amilum itu akan keluar ya. Kita misalnya pada temulawak gitu ya, kita membuat serbuk temulawaknya terlalu halus. Padahal rimpang-rimpang itu kan mengandung amilum yang sangat banyak. Biji-bijian itu juga mengandung amilum yang sangat banyak. Karena serbuk terlalu halus, dia keluar dengan sendirinya. Nah,
keluar dengan sendirinya, bukan dengan yang harusnya tadi prinsipnya kelarutan, yang larut saja yang keluar dari sel. Nah, ini semuanya keluar dari sel. Akibatnya apa? Di dalam sari kita itu banyak sekali amilumnya. Nah, ketika proses penguapan dilakukan, nah amilum tadi kemudian malah mengalami gelatinisasi sehingga malah jadi bubur yang lengket. Gitu. Nah, ini tidak diharapkan. Ekstrak yang seperti itu tidak bagus. Kemudian kerugian yang kelima, kalau serbuk kita terlalu halus, maka butiran-butirannya nanti akan sulit lewat dalam saringan. Jadi setelah proses ekstraksi, setelah direndam itu kan disaring ya. Nah, ketika nyaring itu susah sekali. Nah, dulu saya pernah juga karena serbuk terlalu halus, ketika nyaring sari itu dipisahkan dari ampas. Nah, itu seharian itu belum selesai. Jadi cuma tes. Terus nanti 5 detik lah, atau 10 detik lagi tes lagi, satu tetes. Lama sekali. Nah, itu tidak efektif, tidak efisien yang seperti itu. Karena menyumbat sehingga akan semakin memperlama proses nyaringnya gara-gara butirannya tadi. Kemudian ada lagi butiran-butiran yang tadi yang lolos. Ya, ketika nyaring tadi bisa jadi karena terlalu halus butirannya tadi lolos sampai ikut ke dalam sari. Kelihatannya sudah disaring, tapi masih terikut butiran-butiran yang terlalu halus. Nah, itu akan menurunkan mutu ekstrak. Ekstrak yang bagus itu tidak boleh mengandung butiran serbuk, serbuk simplicia. Nah, itu tidak boleh. Nah, kalau terikut, itu akan mengurangi mutu ekstraknya. Nah, jadi gimana yang bagus itu? Serbuknya halus atau serbuknya kasar? Oh, ternyata ada derajat halus yang optimal. Nah, ini ada beberapa derajat halus simplicia ya. Ini yang metode lama, yang model lama ya, ukuran serbuk itu, ukuran serbuk 8/24. Ini berarti ngayaknya dengan dua macam ayakan. Ayakan nomor 8 dan ayakan nomor 24. Nah, ayakan yang nomornya kecil ini artinya serbuknya kasar atau semakin halus? Ada yang masih ingat? Ayakan nomor 10 dibandingkan dengan ayakan nomor 40. Mana? Hasilnya yang kasar yang mana? Yang 10 atau yang 40? 10, Bu. Yang 10 Yang ya. 10. Oke, yang 10 nanti serbuknya lebih kasar. Ini kalau seperti ini berarti nanti ngayaknya dengan dua ayakan. 8/24 artinya dia lolos pada ayakan 8 dan yang apa namanya tidak lolos di ayakan 24 atau boleh lolos di ayakan 24 tapi tidak boleh lebih dari 20% gitu ya. Biasanya pada ngayaknya langsung di tingkat ayakan nomor 8 dan 24 itu disusun bertingkat, serbuknya masukkan ke atas, diayak, kemudian diambil yang tengah. Nah, itu berarti dia lolos ayakan 8, tidak lolos ayakan 24. Tapi sebenarnya boleh yang lolos di ayakan 24 pun boleh diambil, tapi tidak lebih dari 20%. Gitu ya. Jadi artinya 8/24 itu lolos di ayakan 8, tidak lolos di ayakan 24, tapi 20%-nya boleh diambilkan dari yang lolos 24. Nah, untuk yang derajat halus simplicia, yang Maaf, Bu, farmakofotor. slide-nya kok itu terus ya, Bu, ya? Nggak ganti. Oh, loh kok iso? Yang lainnya juga? Iya, Bu, dari tadi slide-nya Yang sama nggak ganti. Cuma penyiapan Oh, bahan baku. bentar. Ya, Iya, ganti. Oh, adalah sip. Nah, yang ini baru kelihatan ya? Kelihatan nggak? Atau masih yang tadi? Sudah, Bu. Iya, Bu. Sudah? Berganti sih, Bu. Sudah ganti? Iya. Oke, Iya. tapi kok nggak mau jalan ini ya? Nah, sekarang juga sudah ganti? Sudah. Sudah, Bu. Oh ya, oke. Berarti tadi kelewat ya yang yang ini kelewat ya? Iya, Bu. Oke, dulu tiwas ngecipris. Ya, oke deh. Nah, ini dari materi-materi ini, apa yang belum dipahami? Sudah dapat dibaca belum? Jojo orang sempat maca.
Udah, Bu. Dikit-dikit, Bu. Udah. Udah, jelas. Ya, oke, ini aja tahapan ekstraksi ini ya. Yang pertama, jadi ketika Anda melakukan proses ekstraksi itu ada tahapannya. Yang pertama, kan direndam ya, serbuk, direndam pelarut. Nah, yang pertama cairan penyari itu akan masuk ke dalam sel. Itu proses satu, proses yang pertama. Kemudian yang kedua, mengembangnya ruang antar sel. Jadi pelarutnya tadi masuk ke dalam sel, setelah itu ruang antar sel dan dalam selnya itu mengembang. Nah, yang ketiga akan terjadi kontak cairan penyari dengan zat aktifnya, kan sudah masuk itu ya. Nah, setelah itu larut. Larut zat aktifnya itu larut ke dalam cairan penyari. Nah, setelah itu akan terdifusi keluar. Zat aktifnya terdifusi keluar. Jadi keluarnya itu bukan karena selnya itu pecah, tapi terjadi proses difusi. Jadi selnya tetap utuh, tapi zat aktifnya bisa keluar ya. Karena ada membran sel ya yang sifatnya semi permeable, jadi bisa lewat berbagai macam zat atau senyawa itu bisa lewat. Nah, ini untuk tahapan ekstraksi. Nah, ini semoga bisa dipahami ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di grup. Sudah jam 12. Sudah, Bu. Oke. Ya. Jam 12 kuis sudah dibuka. Nanti silakan dikerjakan. Terus kalau ada yang masih bingung, boleh bertanya. Ya. Boleh bertanya di grup ya. Nanti kalau ada link video saya share biar lebih paham. Bu, Tapi mau saya tanya, ya. kelompok D nanti praktik kimia enggak ya, Bu? Apa? Gimana? Kelompok D nanti praktek fitokimia enggak ya, Bu? Oh, kalau yang praktek fitokimia ditanyakan ke Bu Pramita, koordinator praktek. Ya, kalau kita praktek fitokimia minimal 50% tatap muka, jadi dimulai bulan Desember. Tapi kalau ada materi yang akan didaringkan, berarti nanti ada informasi dari koordinatornya. Coba ditanyakan aja ke Bu Uli ya, Bu Baik, Pramita Bu, Yudi terima kasih. Pratiwi. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, kita akhiri dulu ya. Semoga bisa dipahami. Ya, ketemu lagi di pekan depan berarti ya. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.